Halo Penaburians, welcome di podcast The Alumni Rewind. Nah, podcast ini merupakan podcast perdana kita yang diinisiasi oleh Panitia SPMB SMA BPK Penabur Bogor. Nah, karena ini podcast perdana, jadi kita juga mendatangkan narasumber yang super spesial ya. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar alumni biasa, tapi juga terakhir telah mencapai beberapa achievement yang sangat membanggakan ya. Makanya kita langsung undang cepet-cepet nih ya. Oke, tanpa menunggu lama, please welcome the one and only Krista Putri Shalom. Hai Krista. Tepuk tangan dulu dong buat Krista. Terima kasih. Oke, pertama-tama Pak Nirjun mau ngucapin selamat atas achievement-nya. Terima kasih, Semoga Pak Pak Nirjun nggak salah, yaitu Duta Genre Kota Bogor tahun 2024 dan juga Duta Genre Inovator Putri tingkat Jawa Barat tahun 2025. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, Pak. Kalau prestasi ini ya harus kita apresiasi ya. Penerjun juga mau ucapkan terima kasih karena Krista sudah bersedia hadir ya. Sama-sama. Kita itu sempat berunding nih Krista. Mau siapa ya alumni yang kita undang? Oh, nih Krista nih. Jadi Krista itu udah kayak top list yang harus kita tarik, kita undang untuk menjadi narasumber perdana di podcast The Alumni Rewind. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. How's life? Everything's good? Sehat semua? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Iya. Oke. Ngomongin tentang selempang. Ini udah ada selempang. Boleh kasih tunjuk dulu dong selempangnya mana? Yes. Oke. Ya, Duta Genre Jawa Barat. Ini yang inovator putri ya? Iya, betul. Boleh nggak diceritakan ke kita, sharing, Duta Genre itu sebenarnya seperti apa sih? Apa advokasi yang dibawa? Apa tugas seorang Duta Genre? Oke, mungkin izin ya Pak. Sebelumnya kan mungkin teman-teman mendengar kata duta itu sebagai brand ambassador ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Bukan hanya tentang title, bukan hanya tentang selempang, tapi lebih berbicara kepada keberdampakan. Kayak di masyarakat seperti apa sih? Kemudian genre itu sendiri singkatan dari generasi berencana. Generasi berencana, oke. Jadi Duta Genre adalah role model atau teladan bagi remaja, bahkan masyarakat, bagaimana sih kita punya kehidupan yang berencana. Terus kemudian membahas tentang life skill, kesehatan remaja, penyiapan kehidupan berkeluarga, dan banyak hal lainnya. Oke. Jadi intinya Duta Genre ini menjadi role model. Tentunya ini bukan tanggung jawab yang biasa ya. Iya. Ini amanah yang sangat, ibaratnya ini kayak tanggung jawab moralnya itu pasti ada. Betul. Karena semua orang pasti akan melihat ke Krista. Nah, boleh nggak Krista diceritain ke kita? Gimana sih proses seleksinya? Mungkin ada tahapan-tahapan. Mungkin nanti ada adik-adik juga yang tertarik, pengen juga nih bergabung menjadi bagian dari keluarga Duta Genre Jawa Barat atau Kota Bogor. Apa yang harus disiapkan? Oke, mungkin saat ini kan puji Tuhan saya mendapatkan kepercayaan menjadi Duta Genre Jawa Barat. Tapi sebelum itu, sebelum di tingkat provinsi, ada di tingkat kota. Oke. Dan memang yang harus dipersiapkan pertama niat dulu, niat hati yang baik. Kayak teman-teman untuk mendaftar ke ajang ini tuh apa sih motivasinya? Kalau waktu itu saya sebenarnya sempat ikut volunteer Pak sebelum Duta Genre ini. Dan saya menyadari kayaknya nggak seru deh kalau cuma kuliah pulang. Betul. Pengen ada suatu hal gitu, kegiatan yang bermanfaat. Sesuatu yang baru gitu iya, ya. Betul, Pak. Benar. Jadi waktu itu saya mendaftar di tingkat Kota Bogor, Duta Genre Kota Bogor. Dan proses seleksinya cukup panjang sih Pak, hampir 3 bulan sebenarnya. 3 bulan? Iya betul. Awalnya tuh administrasi, terus kemudian tes tulis, wawancara, tes kesehatan, sampai kita diberikan challenge. Jadi banyak seleksinya, bagaimana kita berani untuk public speaking, terus mengutarakan pendapat, memberikan edukasi ke public space. Jadi orang-orang di sekitar sana gitu ya, di luar kita. Kemudian ada juga semifinal. Semifinal, Semifinal ini kita ditugaskan untuk membuat program inovasi. Apa sih yang mau kita bawa? Apa sih yang mau kita berikan untuk masyarakat, khususnya remaja gitu. Kemudian yang terakhir itu grand final, Pak. Nah, di grand final ini deg-degan sih. Jadi kayak kita harus speech selama 1 menit. Itu diumumkan untuk masuk top 6, kemudian top 3 hingga yang juara. Nah, setelah itu saya menjabat selama 1 tahun sebagai Duta Genre Kota Bogor tahun 2024. Dan kemarin di bulan ini, bulan September 27, itu saya mendapatkan Duta Genre Jawa Barat
Inovator Putri. Inovator Putri. Dan memang sejujurnya seleksinya lebih berat sih Pak untuk tingkat provinsi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kan memang melawan 27 kabupaten kota ya. Maksudnya bersaing gitu. Dan semuanya tuh orang yang luar biasa gitu Pak. Yang memang kan terpilih dari kota kabupaten masing-masing. Kemudian dari segi karantina, seleksi itu juga cukup padat. Jadi dari pagi hingga sore selalu ada kegiatan. Kemudian kita harus orasi, ada mimbar orasi, ada juga kayak fokus group discussion, tes tulis, dan seperti itu sih Pak. Nah ini kan berarti selempangnya kan Duta Genre Jawa Barat Inovator Putri. Kalau ngomongin Inovator Putri berarti ada sesuatu yang ibaratnya Krista perkenalkan ya kepada judges saat itu. Kira-kira apa sih program inovasi yang Krista usulkan? Ini apakah suatu program yang sudah sedang ongoing atau seperti apa? Oke, kebetulan di sini aku bawa Pak. Oke, apa itu? Jadi program aku adalah Cek Toko Genre. Nah, kepanjangannya Edukasi Tolak Seks Pranikah Generasi Berencana. Jadi di sini memang kenapa sih Kak bisa bawainnya tentang sex education gitu ya? Karena memang aku setelah research gitu ya, kayaknya topik ini tuh masih tabu gitu di masyarakat. Benar. Jadi memang kurang dibahas, padahal sebenarnya tuh penting, krusial banget tentang gimana sih remaja seharusnya aware sama kesehatan reproduksinya. Kemudian seperti fenomena gunung es Pak. Jadi kayak seks bebas itu ibaratnya seperti itu. Mungkin tidak terlihat di permukaan, tapi sebenarnya banyak yang mengalami itu gitu di bawah. Dan di sini saya punya produk. Di dalam toko ini tuh ada 3 produk, Pak. Jadi ada abon, kacang, dan kopi. Abon, kacang, dan kopi. Jadi dalam satu toko menjual 3 produk ini. Abon itu Ayo Bropini, kemudian kacang itu ini kartu cepat tanggap, dan yang terakhir itu kopi, Kongko Pintar atau diskusi gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak, seputar kesehatan reproduksi. Berarti intinya salah satu program inovasi yang dibawa oleh Krista adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan seks. Memang betul kata Krista ya, kalau pendidikan seks itu mungkin sejauh ini dianggap masih tabu. Ya sama seperti fenomena apa tadi gunung es. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi di bawahnya, di belakangnya itu ada banyak masalah yang ya karena saking dianggap tabu, jadi nggak setiap orang berani untuk speak up. Nah, melalui program ini berarti Krista menjadi role model bahwa ya ini harus diangkat. Topik ini meskipun tabu ya harusnya menjadi concern bersama. Benar ya? Betul. Terima kasih Krista sudah mengingatkan kita. Dan ini juga yang mengantarkan Krista akhirnya meraih ya achievement sebagai inovator putri. Ada kesan pesan nggak dari judges saat itu? Apa feedback dari judges ketika melihat program inovasi dari Krista? Pada saat saya membawakan ini di mimbar orasi ya tepatnya, memang judges tuh menanyakan beberapa pertanyaan, kayak bagaimana sih implementasinya, terus kayak bukti keberdampakannya, udah sosialisasi di mana aja, dan memang kebetulan saya sudah sosialisasi di berbagai komunitas, di sekolah, kemudian di gereja bahkan, di komunitas remaja dan panti asuhan. Jadi memang respon mereka positif sih, jadi tersenyum saat saya menjelaskan seperti itu dan dan gak banyak pertanyaan sih Pak saat itu. Itu artinya judgesnya udah langsung klik, oh ya ini udah paling benar nih. Berarti nggak salah dong ya. Kita mengundang Krista, karena ini juga bisa menjadi encourage teman-teman ya untuk lebih aware sama isu-isu kesehatan reproduksi dan sejenisnya. Krista, ini kita agak flashback dikit. Ini kamu ibaratnya kembali lagi ke rumah. Betul. Setelah berapa tahun ya terakhir kali menginjakan kaki di Penabur Bogor? 2022, 3 tahun. 2022 itu berarti momennya pas kelulusan bukan ya? Iya, kelulusan. Iya, kelulusan ya. Pak Nirjun tuh penasaran sebenarnya. Mungkin Pak Nirjun ketemu Krista itu ya udah sebatas di kelas, berinteraksi sebagai antara guru dan juga siswa. Tapi kali ini Pak Nirjun melihat Krista bukan hanya sebagai siswa, tapi juga Pak Nirjun melihat Krista dengan background dan juga advokasi yang dipunya saat ini. Pak Nirjun itu akhirnya kepikiran, kira-kira nih, apakah ada pengaruh ya dari proses studi yang Krista jalani di SMA BPK Penabur Bogor yang bisa membentuk Krista
seperti saat ini? Oke, kalau berbicara mengenai dampak gitu ya, tentu aja aku menyadari bahwasannya pendidikan itu sangat penting ya Pak. Ya. Dan memang dari semua proses aku belajar, bahkan sejak kecil dan terutama di SMA, itu terasa banget sih Pak. Karena yang sangat aku ingat itu profil base. Ya, profil base. Iya, be tough, kemudian excel worldwide, share with society, dan trust in God. Ya. Itu sangat relate dengan aku sekarang gitu. Jadi kayak Duta Genre itu merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai itu menurut saya. Bagaimana sih saya menyadari bahwa hidup itu bukan diri saya sendiri gitu. Bagaimana bisa berdampak buat orang lain, bisa menjadi berkat, dan ya itulah kasih gitu. Dasar dari semuanya, aku tuh sadar bahwa oh Tuhan udah mengasihi aku, makanya aku pengen juga mengasihi orang lain. Dan salah satu bentuknya memang aku punya keinginan dan jiwa sosial itu untuk mengedukasi orang-orang. Dan kalau flashback lagi gitu ya, aku selalu bersyukur bilang, terima kasih Tuhan, Engkau udah bawa aku sejauh ini. Kayak gak pernah menyangka sih Pak. Maksudnya dulu kan aku cuma belajar gitu ya, siswi biasa di sekolah. Tapi ya sekarang udah berani untuk untuk menjadi advokator, kemudian public speaker kepada remaja-remaja. Jadi memang sangat berpengaruh untuk nilai-nilai itu. Jadi value yang didapat oleh Krista selama proses belajar di, bahkan kayaknya bukan cuma di SMA ya. Kalau tidak salah, Krista juga dari SMP udah di PPK Penabur Bogor. Nah, itu mengingatkan kita kembali tentang profil base, kemudian juga ada pendidikan karakter PKPN 2K ya. Yang pada akhirnya itu menjadi core value-nya Penabur yang kemudian ibaratnya kayak melekat. Itu melekat ya, melekat ke Krista kemanapun Krista pergi. Nah, kalau pengalaman menarik ya, apa sih, ada nggak pengalaman menarik dulu di SMA BPK Penabur Bogor yang paling diingat gitu? Pengalaman menarik, libur 2 minggu, jadi 2 tahun. Oh, itu gara-gara pandemi bukan sih? Pandemi. Dan ketemunya di Zoom. Iya, betul. Bener. Jadi aku tuh baru merasakan SMA tuh setahun ya, kelas 10. Setelah itu offline, setelah itu online kan full. Benar. Tapi ya puji Tuhannya masih merasakan sih gimana ketemu teman-teman, berinteraksi sama guru juga. Dan mungkin culture shock-nya tuh dari segi materi kali ya. Iya. Beban materinya, kan dulu aku ngambil IPA ya Pak. Iya. Jadi sempat tuh dapat nilai yang menurut aku sih kurang maksimal ya di fisika, kimia gitu. Terus tapi ya kembali lagi, aku mencoba untuk berusaha sebaik mungkin sih Pak. Mindsetnya digantinya jadi mindset pejuang. Gimana? Ya pasti kan setiap ini ada masalah gitu ya. Belajar ada struggle-nya. Tapi gimana kita bisa ini sih bangkit lagi gitu. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Pak Nirjen berikutnya. Belajar itu kan berarti bukan hanya sekedar, oh memang ada pengalaman menarik. Apalagi di tahun kedua ya, berarti pandemi datang. Dan beradaptasi itu pasti nggak mudah ya. Beradaptasi itu nggak mudah. Bukan hanya Krista aja yang ngalamin sebagai siswa, tapi kita juga, Bapak Ibu Guru juga beradaptasi dan belajar benar-benar dari nol ya. Harus lebih melek lagi sama teknologi ya, lebih adaptasi lagi sama teknologi. Kira-kira tantangan-tantangan tadi yang sudah diceritakan oleh Krista, bagaimana cara Krista memproses tantangan-tantangan tersebut dan mencoba untuk menerimanya. Dan ibaratnya gini, kadang-kadang masalah itu tuh ada dua pilihan ya. Kadang-kadang kita menerimanya dan mencoba mencari, oh bagaimana caranya saya bisa memperbaiki atau mencari solusi atas masalah ini. Kadang-kadang kita juga mengabaikannya, ya udah deh. Nah, kalau Krista posisinya saat itu seperti apa? Terutama itu saat pandemi ya, pastinya semua orang kaget dan belum terbiasa dengan perubahan itu. Yang pertama kali aku lakukan ya itu sih yang Bapak bilang, acceptance. Kita harus menerima dulu kondisi saat itu. Kemudian karena aku sebagai siswi, tentu tugas utama aku belajar. Jadi belajar dan jangan lupa berdoa. Karena yang prinsip aku tuh selalu manusia tuh bisa berencana tapi Tuhan yang berkehendak. Kayak mau bagaimanapun juga usaha kita tetap
Tuhan yang ini kan menentukan. Terus kalau dari segi praktisnya Pak, dulu tuh saya breakdown tugas-tugas. Kan cukup banyak ya memang tugas. Journaling, kayak nulis jurnal apa to do list. Oh, to do list. Okay. Berdasarkan memang skala prioritas. Mana sih yang lebih urgent, penting gitu ya. Saat itu kan memang banyak yang praktikum atau makalah kayak gitu. Jadi lebih kepada ini sih, menentukan skala prioritas teman-teman. Terus setelah itu yang ketiga, enjoy. Mau nggak mau sih, harus Krista. Enjoy. Soalnya kalau kita biarin, ntar yang ada numpuk tuh beban. Iya. Ya, benar. Karena pengalaman aku pribadi ya Pak, kalau misalnya kita nggak enjoy, kita stres. Kalau stres, melakukan prokrastinasi. Kayak menunda-nunda aja gitu. Betul. Kayaknya males deh, udah tunda dulu. Nah itu salah satu ini kan tantangan juga, gimana kita bisa mengelola pikiran kita buat tetap positif gitu. Dan selain to-do list, sebenarnya juga salah satu proses untuk merilis, banyak banget yang harus dikerjakan. Itu kalau Pak Dirjen biasanya suka journaling, ya, nulis hari ini tuh apa saja sih yang sudah dilakukan dan apa next step-nya yang harus segera dikerjakan. Karena kadang-kadang tuh kalau kita nggak merilis apa yang ada di kepala ini ya, penuh ya? Hanya penuh gitu ya. Hanya penuh. Ya udah, tumpahkannya ya gimana? Ya coba aja journaling, ya kan, nulis dan segala macam. Itu biasanya juga lumayan membantu sih. Sama halnya dengan Krista ya. Krista juga mencoba untuk melakukan to-do list. Jadi supaya kita tahu nih mana prioritas, dan itu kayak ibaratnya ya ini yang harus segera diselesaikan. Karena kalau nggak to-do list, nggak kelar-kelar juga nih Krista. Ya. Tiba-tiba ketemu deadline. Apalagi zaman pandemi ya. Tapi kalau Krista sendiri melihat SMA BPK Penabur Bogor di masa pandemi, apa hal lain perspektif yang Krista lihat ketika guru-guru mencoba mengajar, guru-guru mencoba untuk memberikan solusi bagi teman-teman alumni saat itu yang sedang studi? Salah satu hal yang aku syukuri juga ya, bersekolah di Penabur tuh semuanya menurutku dari guru-guru juga all out gitu. Jadi memang bagaimanapun kondisi keadaannya, pandemi, guru-guru tetap mengajar. Iya kan Pak? Jadi kayak paham. Kita sama-sama beradaptasi dengan teknologi yang tadinya, nggak paham Google Classroom, terus yang Kahoot, Zoom meeting, Google semacam. Iya, betul. Dan segala macam ya. Tapi guru-guru tuh selalu berusaha menyempatkan untuk belajar. Benar. Untuk gimana sih kita memberikan materi ya kepada anak murid-murid, meskipun kadang ada yang tidak mendengarkan, kayak gitu. Jadi dedikasinya sih yang aku acengi. Kita juga, Bapak Ibu Guru juga mengapresiasi teman-teman saat itu yang bisa menunjukkan respect sih ke Bapak Ibu Guru. Mungkin saat itu ada beberapa miss kali ya. Mungkin lupa, tombol ini. Ibaratnya sebenarnya yang belajar bukan hanya Bapak Ibu Guru, tapi juga alumni-alumni saat itu yang masih menjadi peserta didik juga. Kita sama-sama bertumbuh saat itu. Sama-sama untuk memproses pandemi ini ya, pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Krista, berarti pengalaman di SMA BPK Penabur Bogor bukan pengalaman yang disesali ya? Iya, betul. Pengalaman yang sama-sama kita syukuri. Nah, Krista, coba deh kasih 3 alasan utama kenapa harus sekolah di SMA BPK Penabur Bogor. Yang pertama, value. Jadi di BPK Penabur itu sangat-sangat menanamkan nilai-nilai Kristiani kan tentunya. Dan memang slogannya kan iman, ilmu, pelayanan. Menurut aku pendidikan itu memang penting. Kita mencari ilmu, pengetahuan itu penting. Tapi gimana kalau orang itu nggak punya value gitu di dalam dirinya? Dan di Penabur ini memang diajarkan gitu, dibiasakan untuk selalu, yaitu tadi ada PKBN 2K dan profil base itu. Terus yang kedua adalah kualitas pendidikan. Karena menurut saya sendiri dan refleksi dari teman-teman gitu ya yang saya dengar, bahwa Penabur itu terkenal dengan akademiknya. Ya kan, dengan potensi akademiknya, gimana kurikulumnya, kemudian kita tuh belajar bukan hanya materi tapi praktik. Dan memang itu dedikasi guru-gurunya. Semua guru-guru, staff, buat aku tuh nyaman gitu lingkungannya. Jadi memang sangat support untuk kegiatan akademik. Terus yang ketiga itu budaya belajar dan karakter. Gimana tuh? Coba. Jadi saat di kuliah gitu ya, sempat ditanya,
kamu lulusan mana? Terus aku bilang kan, BPK Penabur. Oh, pantes katanya. Udah biasa tugas-tugasnya ngantri. Jadi tugas kuliah banyak, ya udahlah. Iya, betul. Pernah juga ngalamin di Penabur. Oke. Iya, jadi salah satu benefitnya gitu ya teman-teman, bahwa udah terbiasa nih belajar di Penabur tuh seperti itu, dengan culture-nya. Gak ada yang kayak so ambis gitu, tapi semua tuh mendukung. Jadi memang environment-nya tuh mendukung sekali untuk belajar. Dan teman-teman juga sejauh itu tuh aku melihat bahwa karakter teman-teman juga baik-baik gitu ya. Dan guru-gurunya juga selalu mengingatkan untuk bukan hanya ini loh ilmu, tapi juga attitude-nya gitu sih. Oke, berarti 3 ya. Yang pertama tadi value, yang kedua kualitas pendidikan, dan juga karakter dan budaya ya. Jadi ini 3 alasan utama kenapa ya papa mama ya atau juga anak-anak SMP harus bergabung dengan kita di SMA BPK Penabur Bogor. Ini bukan saya doang loh yang ngomong ya, tapi Duta Genre Kota Bogor dan juga Jawa Barat langsung loh ngasih testimoninya. Bener ya? Valid ya ini ya? Valid ya? Oke, valid. Baik, kita coba relax dikit. Ini ada ya mini games gitu ya. Mini gamesnya itu Krista pilih, ini nanti Panirjun kasih 2 kata, tanpa harus mikir panjang, Krista harus memilih salah satu. Ready? Ready. Benar. Oke. Nggak banyak kok. Ada 100. Waduh. Kebanyakan ya. Coba ya. Perpustakaan atau coffee shop? Perpus. Oke. Tim Netflixan atau tim bioskop? Netflix. Horor atau romance? Romance. IPA atau IPS? IPA. Udah jelas IPA lah. Alumni IPA. Nggak mungkin tiba-tiba lintas IPS. Wait. Matematika, biologi. Kimia atau fisika? Kimia. Oh, kimia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Maaf ya, guru bahasa Indonesia. Nanti kita coba kulik ya. Oke, tenang guru bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Bahasa Inggris. Suasana kelas ramai atau suasana kelas hening? Hening. Rebahan di rumah atau hangout bareng teman? Rebahan di rumah. Oh, rebahan di rumah. Oke, penasaran nih yang ini. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kenapa bahasa Inggris? Ini harus dikonfirmasi nih. Jangan sampai ada pertikaian antara guru-guru. Enggak, sebenarnya. Bercanda. Sebenarnya dua-duanya suka sih. Cuma memang kalau dari pengalaman gitu ya Pak, selama belajar, nggak tahu kenapa nilai bahasa Indonesia saya biasanya lebih rendah daripada bahasa Inggris. Oke. Padahal tinggal di Indonesia gitu ya. Tapi Krista nggak sendirian. Pak Nirjun juga gitu. Kadang-kadang bahasa Indonesia bacaannya, aduh, ini beneran warga negara. Akhirnya kita mempertanyakan eksistensi sebagai seorang WNI. Oke. Ya, itulah bahasa Indonesia. Tapi tetap menyenangkan kok ya. Gurunya dulu siapa? Bu Mei. Oke, Bu Mei. Aman ya Bu Mei ya. Oke, jadi nggak ada tendensi apa-apa. Saya tetap senang tetap love sama bahasa Indonesia. By the way, sekarang kita udah ada 3 guru bahasa Indonesia di SMA. Ya, kita udah ada 3 guru ya. Jadi kita berprogres di SMA, kita berprogres untuk memenuhi kebutuhan ya. Terutama kebutuhan anak-anak kelas 10, 11, 12 ya. Berkembang ya. Terus berkembang. Nah, itu tadi mini games-nya, tenang aja, nggak yang gimana-gimana banget. Sebenarnya kita udah di penghujung pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, sesi terakhir nih sebenarnya. Sebelum kita tutup, Pak Nirjun itu mau minta Krista untuk kasih closing statement. Ini lebih khusus kepada orang tua yang lagi nonton. Ya, kira-kira apa yang Krista bisa sampaikan kepada papa, mama, orang tua, supaya bisa join dengan kita di SMA BPK Penabur Bogor. Oke. Halo buat papa mama, para orang tua peserta didik. Perkenalkan kembali ya, aku Krista Putri sebagai alumni dari SMP dan SMA BPK Penabur Bogor. Yang mau aku pesankan di sini, aku menjadi salah satu saksi sebagai alumni bahwa aku udah merasakan bagaimana sih bagusnya, berkualitasnya pendidikan di SMA BPK Penabur Bogor. Dan mama papa jangan khawatir, karena memang di Penabur ini dari segi kualitas pendidikan, kemudian penilaian karakter, itu sangat dibekali gitu. Jadi pembelajarannya holistik, dan aku jamin untuk masa depan anak-anak om tante itu terjamin sih dengan pembelajaran di sini.
Gitu. Oke, Pak Nirjun dan segenap SMA BPK Penabur Bogor mengucapkan terima kasih kepada Krista. Bapak. Sekali lagi selamat atas achievement-nya. Terima kasih. Semoga misi baik ya yang dibawa oleh Krista dengan segala gagasannya itu bisa memberikan impact yang lebih luas kepada komunitas di luar sana. Dan Papa Mama serta penaburian, demikian untuk sesi perdana podcast The Alumni Rewind. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Shalom. Shalom.